Belajar tes untuk ujian apa? Besok apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa? Tentang bab 7 itu tentang jagalah kebersihan lingkungan. Oke. Sekarang tentang kata-kata tentang lingkungan sehat nggak sehat. Kata-kata tentang lingkungan sehat apa aja? Bersih, nyaman, jernih, segar. Kalau Kak Dian sih kata-kata tentang lingkungan tidak sehat. Penyakit, kotor, keruh, sampah. Oke ya, sekarang masuk di topik dan informasi kunci. Apa arti topik? Adalah hal atau masalah yang dibahas dalam teks. Oke, good. Misalnya ya, topik teksnya itu menjaga kebersihan lingkungan. Topik teks menjaga kebersihan lingkungan adalah membersihkan lingkungan. Kata-kata kuncinya kira-kira apa aja kalau topiknya menjaga kebersihan lingkungan? Apa mah? Topik-topiknya apa aja? Kalau tentang itu bukan. Kalau temanya menjaga kebersihan lingkungan, topiknya kita kira-kira kata kuncinya apa aja? Lingkungan. Ya. Kerja bakti. Ya. Kebersihan, sampah, sehat, penyakit. Nyaman. Lingkungan. Iya. Lingkungan. Oke, sekarang misalnya membuat teks petunjuk. Apa aja langkah-langkahnya membuat teks petunjuk? Judul teks, terus pembuka teks, terus cara melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. yang keempat, Penutup teks. penutup teks. Misalnya berupa saran dan kesimpulan. Oke, sekarang coba tanda hubung pada kata ulang. Tunggu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menyebutkan. Kamu tahu nggak kata ulang itu diberikan tanda apa? Apa itu namanya? Tanda hubung. Oke, yang baik. Apa arti kata ulang? Menjelaskan. Apa arti kata ulang? Menjelaskan hal lebih dari satu kali. Jumlah. Jumlah. Atau menjelaskan hal yang terjadi lebih dari satu kali. Contoh menjelaskan jumlah lebih dari satu apa? Kata ulang yang menjelaskan. Oke, menjelaskan hal yang terjadi lebih dari satu kali. Menjelaskan hal yang terjadi, memanggil-manggil. Oke, sekarang kita masuk informasi dalam teks narasi. Informasi dalam teks narasi ya. Tokoh di dalam teks narasi dibagi dua apa aja? Tambahan. Ya, yang pertama tokoh Utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu biasanya muncul di mana? Pada awal sampai akhir Cerita. Kalau tokoh tambahan yang mendukung dan menentang tokoh utama. iya. Oke ya, kesesuaian dengan ilustrasi cerita. Baik-baik. Ilustrasi adalah gambar yang membantu menjelaskan isi cerita. Gambar yang membantu menjelaskan isi cerita. Ilustrasi yang baik harus sesuai dengan isi cerita. Oke, baik ya, baik. Puisi sekarang. Puisi adalah karangan yang berisi kata-kata indah dan penuh makna. Lagi, puisi adalah karangan yang berisi kata-kata indah yang penuh makna.
Ada puisi anak yang membahas kehidupan anak-anak, misalnya tentang kegiatan sehari-hari dan keadaan lingkungan hidup. Oke ya. Cara memperoleh informasi dalam puisi gimana? Cara memperoleh informasi dari Simak dan bacalah keseluruhan isi puisi dengan saksama. Oke, ulangi adik. Simak atau bacalah keseluruhan isi puisi dengan seksama. Kedua, tentukan tema puisi. ya, ulangi adik dari awal. Iya kan? Cara memperoleh informasi dalam puisi gimana? Yang pertama apa? Simak Dan bacalah keseluruhan isi puisi dengan isi puisi. simak atau bacalah keseluruhan isi puisi dengan Sama. Ya, ulangi. Bagaimana cara memperoleh informasi? Simak dan isi puisi. Simak atau bacalah. Isi puisi dengan seksama. Ya. Yang kedua, tentukan. Belum bisa loh adik lo. Oke, cara memperoleh informasi dalam puisi apa? Simak atau bacalah keseluruhan. Simak atau bacalah keseluruhan isi puisi dengan seksama. 2. Tentukan tema puisi. Tentukan tema puisi. Ulangi. Bagaimana cara memperoleh informasi dalam puisi? Simak atau baca Keseluruhan isi puisi dengan seksama. Tentukan. Yang kedua, tentukan tema puisi. puisi. Ketiga, habis dibaca, kan disimak, dibaca, ditentukan temanya. Habis itu Dicatat. pahami setiap kata pada puisi. Oke, yang pertama, simak atau bacalah keseluruhan isi puisi dengan seksama. Yang kedua, tentukan tema puisi. Ketiga, pahamilah setiap kata pada puisi. Jadi kita simak, kita baca, kakak adik. Setelah kita simak, kita baca, kita tentukan temanya. Setelah tentukan temanya, kita pahami lagi setiap kata. Oke ya. Membuat dan membacakan puisi. Ayo coba menulis puisi. Cara menulis puisi bagaimana? Tentukan cara nulis puisi. Kalau tadi cara dapat informasi dari puisi. Ya, sekarang bagaimana membuat puisi? Menulis kayak kakak. Judul teks. Tentukan tema dan judul puisi. Oke, tentukan tema dan judul puisi. 2. Kedua, pilihlah kata-kata yang indah sesuai dengan tema dan judul puisi. Iya. Ketiga, tulislah kata menjadi satu baris kalimat. ya. 4, periksalah isi puisi. Perbaikilah pilihan kata yang kurang tepat. Ya, Kak Adek. Gimana kita mau nulis puisi yang pertama?
Kita mau nulis puisi tuh, gimana? Yang kita harus lakukan. Gimana, Diens? Ayo, Dek. Duduk baik. Bagaimana kamu membuat puisi? Gimana pertamanya? Harus menentukan apa? Tentukan Tema. Oke, menentukan tema. tema puisi. Habis sudah tentukan, pilih apa? Pilihlah. Apa yang kita harus pilih? Kita udah dapat tema. Kita pilih apa? Kata kah? Nah, Ulangi, Diens. Cara menulis puisi. 1. Tentukan. tema puisi. Oke, 2. Pilih Pilihlah kata-kata yang indah. sesuai dengan Tema. sesuai dengan tema. Pilih tema. Tentukan tema. Kedua, pilih kata-kata. Ketiga, sesudah tentukan tema, pilih kata-kata, ditulis. Tulis kata-katanya menjadi satu baris kalimat. Duduk baik. Ayo duduk baik. Yang pertama gimana? Cara nulis puisi. Tentukan tema puisi. Iya, kedua setelah kita tentukan, kita pilih kata-kata yang indah sesuai tema. Ketiga, tulis kata-kata jadi satu baris kalimat. Keempat, diperiksa isi perbaikilah kalau ada kata yang kurang ulangi. Gimana cara nulis puisi? Tentukan tema puisi. Iya, kedua habis ditentukan Pilih kata-kata yang pilihlah kata-kata yang indah sesuai dengan tema puisi. Ketiga, menulis puisi. kata-kata Tulis kata-kata menjadi satu baris kalimat. Keempat, periksalah isi puisi. Iya, periksa isi puisi, diperbaiki kalau ada kata yang kurang tepat. Oke, hal yang perlu dibaca saat membaca puisi. Duduk, Kak Diensi. Gimana cara baca yang tepat? Yang pertama adalah lafalnya harus tepat. Lafal itu artinya apa? Mengucapkan kata. Cara mengucapkan kata. Ya, lafalnya harus jelas. Kayak kemarin itu ya, puisi pasca mama. Lafalnya harus jelas. Yang kedua apa? Tinggi rendah nadanya itu disebut intonasi. Pertama apa tadi? Lafal. Yang kedua, intonasi itu tinggi rendah nada. Ketiga, ekspresi yaitu raut muka atau mimiknya. Yang keempat, sikap percaya diri waktu baca puisi. Jadi apa aja yang harus kita perhatikan saat baca puisi? Lafal, intonasi, ekspresi, sikap percaya diri. Oke, good. Sekarang kita latihan ulangan ya. Jawab. Jenis teks tersebut di atas ya tentang apa ini? Bakteri ya. Oke, berikut ini cara mengepel yang tepat. Sebelum dipel, pastikan lantai sudah disapu. Setelah itu, siapkan air dalam ember. Tuangkan cairan pembersih lantai secukupnya ke dalam ember tersebut. Masukkan kain pel ke ember tersebut. Selanjutnya, peraslah kain pel. Gunakan kain pel untuk mengepel lantai. Setelah dipel, tunggulah hingga lantai kering. Lantai akan menjadi bersih dan bebas dari bakteri. Oke, jawab pertanyaan berikut. Jenis teks tersebut adalah teks petunjuk. Sit down baik, Diensi. Teks tersebut berisi cara untuk mengepel lantai. Benda yang tidak ada pada teks tersebut: A. Tisu, B. Ember, C. Kain pel.
tisu. Manfaat melakukan kegiatan sesuai isi teks tersebut adalah A. Lantai jadi bersih, B. Kuman makin banyak, C. Taman menjadi bersih. Lantai menjadi bersih. Arti kata bercetak tebal bakteri adalah A. Hewan melata, B. Penyebab sakit flu, C. Makhluk hidup terkecil. Makhluk hidup terkecil. Oke, makhluk hidup terkecil itulah bakteri. Oke, ada puisi. Dari puncak gunung kami melihat puncak gunung lagi di sisi yang lain. Terkadang diselimuti kabut pekat, tetapi sebentar sudah bersih ditiup. Pohon-pohon menjulang tinggi berlenggok-lenggok seperti penari, seakan-akan menasehati kami agar kami ikut membuatnya lestari. Oke, itu puisinya. Isi puisi tersebut menurut kalian adalah keindahan, A. Gunung, B. Sawah, C. Bukit. Gunung. Oke, betul. Amanat puisi tersebut adalah A. Bermainlah di alam, B. Jagalah kelestarian alam, C. Makin dekat dengan alam. Jagalah kelestarian alam. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah Angin. ya, ditiup angin ya, yang titik-titik. Ciri khas puisi adalah menggunakan A. bahasa lugas, B. bahasa sehari-hari, C. kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah. Iya. Tokoh cerita yang mendukung ataupun menentang tokoh utama disebut tokoh tambahan ya. Isilah dengan jawaban yang tepat ya. Minggu pagi, Leo dan Ayah lari pagi. Mereka lari pagi di sekitar rumah. Lingkungan rumah mereka sangat asri. Pohon-pohon tumbuh rindang di tepi jalan. Mereka menghirup udara pagi. Mereka merasa segar. Jawab. Tokoh dalam teks tersebut adalah Leo dan Ayah. Leo dan Ayah ya, lagi lari pagi. Hal yang dirasakan tokoh saat menghirup udara pagi adalah Mereka merasa segar. ya, mereka rasa segar. Arti kata ulang pohon-pohon adalah Hubung. ya, arti katanya Pohonnya lebih dari satu. pohonnya banyak atau lebih dari satu. Tanda baca pada kata ulangnya adalah tanda hubung. Ketika membaca puisi perjuangan, sebaiknya ekspresi kita semangat. Kerjakan soal-soal berikut. Tulislah teks petunjuk tentang cara menyiram tanaman. Isi air ke dalam gayung. Ambil gayung, isi air ke dalam gayung, siramlah. Tapi aku jawabannya biji-biji dulu. Iya. Ini gampang. Oke, tulislah 2 contoh kata ulang. 2 contoh kata ulang. Ada pensil-pensil berserakan di lantai. Ayo, Adek. Yang kedua. Contoh kata ulang dalam kalimat. Mereka sedang tertawa-tawa. Mereka sedang tertawa-tawa. Ya udah, apa yang dimaksud dengan ilustrasi? Gambar yang Membantu menjelaskan isi cerita. gambar yang membantu menjelaskan isi cerita. Carilah makna di kata-kata di samping. Ada kata elok, berseri, sepoi-sepoi. Tulis sebuah puisi menggunakan kata elok, berseri, sepoi-sepoi. Contohnya. Elok itu indah, baik, bagus, cantik. Iya. Berseri artinya Berseri artinya bercahaya. Atau terlihat ceria dan cerah. Sepoi-sepoi itu apa? Angin yang bertiup lembut. Oke, apa yang dimaksud dengan deklamasi? Kegiatan membacakan puisi. Oke, lembab. Apa makna kata lembab? Tidak kering atau tidak terlalu basah. Apa yang harus dilakukan agar kejadian pada teks tidak terulang? Nih belum aku baca ya itu. Oke. Oke, nyaman artinya apa nyaman? Segar. Oke, aku pikir cukup ya.
Oke, bab 7 kita sudah selesai belajar. Saatnya beristirahat. Oke, semangat ulangan hariannya besok. Like and Subscribe. subscribe.